Bayangkan seorang koruptor tertangkap mencuri uang rakyat miliaran, bahkan triliunan rupiah. Tapi, harta hasil kejahatannya masih aman tersimpan atas nama keluarga atau kroninya. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Indonesia belum mengesahkan RUU perampasan aset. Padahal tokoh-tokoh negara hingga Presiden Prabowo sudah mendorong mengesahkan RUU ini. Lalu kenapa di Senayan justru seperti ada yang mengulur waktu? Ya udah, biar nggak salah paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti kesebab. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Teori. Kalau urusan nambah tunjangan dewan atau naik anggaran dinas, rapat di Senayan bisa selesai kilat cuma dalam hitungan hari. Tapi giliran rakyat minta sahkan RUU perampasan aset buat bikin koruptor miskin sampai ke akar-akarnya, alasannya selalu sama, masih dikaji, masih dibahas. Bayangkan, kalau undang-undang ini sah, semua pejabat yang punya rekening gendut tapi gak bisa ngebuktiin asal-usul uangnya, hartanya langsung diambil negara buat bayar utang rakyat. Tapi kenapa malah ditahan? Coba kalian jawab jujur di bawah. Kira-kira kalau RUU ini disahkan besok pagi, berapa persen anggota dewan kita yang bakal mendadak jatuh miskin? Simak video ini sampai habis ya. Sebelum kita bedah data dan faktanya, saya minta waktu 5 detik untuk teman-teman semua yang punya semangat sama, yang muak dengan aksi mafia dan pejabat korup yang menindas rakyat kecil. Mari kita bangun gerakan persatuan rakyat melalui video ini. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp dan media sosial kalian. Ingat, makin luas video ini menyebar, makin gentar mereka yang mencoba menyembunyikan kekayaan haramnya. Tapi bukan cuma itu, di saat kita melawan yang kotor, kita juga wajib pasang badan membela para pejabat dan anggota DPR yang masih jujur, tulus, dan bersih. Karena kita tahu, mereka yang benar-benar kerja buat rakyat pasti diserang, difitnah, dan dimusuhi oleh sistem yang korup. Simak video ini sampai akhir tanpa di-skip, agar kita tidak termakan narasi adu domba. Dan sekarang, coba tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kamu menonton video ini. Tunjukkan kalau gerakan rakyat dari seluruh pelosok negeri hadir dan bersatu. RUU perampasan aset bukan sekedar aturan hukum biasa, tapi ini adalah cermin kejujuran politik di Indonesia. Dengan undang-undang ini, hak-hak rakyat yang dirampas bisa diambil kembali. Oleh karena itu, silakan teman-teman tulis dukungan kalian di kolom komentar. Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama. Kenapa rancangan undang-undang perampasan aset ini begitu ditakuti? Mengapa sebuah aturan yang dibuat untuk membersihkan negara dari maling uang rakyat justru ditahan bertahun-tahun di meja rapat? Jawabannya sederhana. Bagi para koruptor dan oknum pejabat yang nakal, undang-undang ini bukan sekedar ancaman kurungan penjara, melainkan ancaman dimiskinkan sampai ke akar-akarnya. Selama ini, sistem hukum kita memiliki celah yang sangat besar. Seorang koruptor bisa saja ditangkap, dipenjara beberapa tahun, lalu mendapatkan berbagai pemotongan masa tahanan. Setelah bebas, mereka masih bisa menikmati sisa harta hasil kejahatannya yang disembunyikan dengan rapi atas nama keluarga, kerabat, atau ditempatkan dalam bentuk aset lain yang sulit disentuh. Penjara tidak membuat mereka gentar selama harta haramnya masih aman. Nah, aturan perampasan aset ini datang untuk menutup celah tersebut melalui mekanisme yang sangat ditakuti para pemburu harta haram, yaitu pembuktian terbalik.
Maksud dari pembuktian terbalik ini sangat mudah dipahami. Jika seorang anggota dewan atau pejabat publik memiliki gaji resmi jutaan rupiah per bulan, namun dalam beberapa tahun menjabat hartanya mendadak melesat hingga puluhan atau ratusan miliar rupiah, maka dialah yang wajib membuktikan dari mana asal-usul kekayaannya. Jika ia mampu membuktikan secara sah bahwa kekayaan itu berasal dari bisnis yang jujur, warisan yang sah, atau usaha halal, maka hartanya aman. Namun jika ia gagal membuktikannya, negara berhak langsung menyita seluruh aset yang tidak jelas asal-usulnya tersebut untuk dikembalikan kepada rakyat. Sistem inilah yang membuat ratusan oknum di Senayan dan lingkaran kekuasaan gelisah. Pembuktian terbalik membuat mereka tidak bisa lagi berlindung di balik dalih-dalih hukum yang rumit. Garis batasnya menjadi sangat tegas dan transparan. Disinilah kita harus jeli membedakan mana wakil rakyat yang benar-benar bersih dan mana oknum yang ketakutan. Para pejabat dan anggota DPR yang tulus bekerja buat rakyat, yang hartanya didapat dari jalan yang halal, sama sekali tidak punya alasan untuk takut pada aturan ini. Justru pejabat yang bersih akan sangat mendukung undang-undang ini agar nama baik mereka tidak terus-menerus dicemari oleh oknum-oknum korup. Sebaliknya, pihak-pihak yang panik, sibuk mengulur waktu dan terus memberikan alasan bahwa aturan ini masih perlu dikaji ulang adalah mereka yang sadar bahwa rekening tak wajar dan aset tersembunyi mereka berada dalam bahaya besar jika aturan ini resmi disahkan. Teman-teman, kita sebagai rakyat harus berpikir tenang dan berpikir dewasa. Kita harus yakin para dewan yang terhormat itu sedang bekerja sangat keras demi bisa merancang RUU perampasan aset ini. Kita kan semua tahu, mereka adalah putra-putri terbaik bangsa ini. Jadi, mereka pasti bekerja tulus demi rakyat. Setuju teman-teman? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Drama politik di Gedung Dewan bukanlah cerita baru bagi masyarakat Indonesia. Tetapi cara para elit memainkan isu perampasan aset ini adalah contoh nyata dari panggung sandiwara yang paling kotor. Di depan kamera wartawan dan layar kaca, hampir semua politisi pasang wajah manis, tersenyum lebar, dan mengaku sangat mendukung pemberantasan korupsi. Mereka berbusa-busa bicara tentang integritas, keadilan, dan komitmen membela rakyat. Namun, ketika pintu ruang rapat tertutup dan kamera matikan, arah angin langsung berubah 180 derajat. Tiba-tiba saja, aturan yang sangat dibutuhkan oleh ratusan juta rakyat ini masuk ke dalam kotak penyimpanan, ditumpuk di bawah tumpukan berkas lainnya, dan dibiarkan berdebu bertahun-tahun. Mari kita bongkar bagaimana peta permainan partai-partai politik di Senayan dalam menyikapi aturan perampasan harta koruptor ini. Kalau kita amati secara jeli, sikap mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada partai yang secara terang-terangan menyatakan setuju dan siap mengesahkan. Langkah ini tentu patut kita apresiasi. Walaupun sebagai rakyat kita tetap wajib mengawal apakah persetujuan itu murni komitmen politik atau sekadar strategi meraih simpati publik. Di sisi lain, ada partai-partai yang posisinya sangat abu-abu dan terkesan melakukan tarik ulur. Hari ini bilang mendukung, besok bilang masih ada pasal yang mengganjal. Minggu ini bilang prioritas, bulan depan dibilang butuh sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat. Alasan yang digunakan selalu berganti-ganti, diputarбalikan sedemikian rupa agar terkesan ilmiah dan masuk akal di mata hukum. Padahal, inti permainannya hanya satu, membeli waktu. Mereka berharap masyarakat perlahan-lahan lupa, perhatian publik teralihkan oleh isu-isu lain, sehingga aturan ini bisa diendapkan secara halus tanpa memicu kemarahan besar. Namun, kelompok yang paling berbahaya sebenarnya bukanlah mereka yang menolak secara terbuka, melainkan partai-partai dan anggota dewan yang memilih diam 1000 bahasa. Dalam dunia politik, diam itu bukanlah tanda netralitas, dan diam bukan berarti setuju. Diam di tengah desakan rakyat adalah bentuk ketakutan yang disembunyikan. Mereka tahu, kalau mereka terang-terangan menolak aturan ini di depan publik, rakyat akan langsung mencap mereka sebagai pelindung koruptor, dan itu adalah bunuh diri politik jelang pemilu. Tapi di sisi lain, kalau mereka mendukung dan mengetok palu pengesahan, aturan ini akan menjadi bumerang yang bisa balik menyeret diri mereka sendiri atau rekan-rekan satu partainya. Akhirnya, posisi aman yang mereka ambil adalah berpura-pura tidak tahu, pasif, dan membiarkan prosesnya mengambang tanpa kejelasan.
Disinilah letak ironi terbesar yang mengurut dada kita sebagai warga negara. Coba kita bandingkan secara teliti bagaimana ketersediaan waktu dan kecepatan kerja para wakil rakyat ini dalam dua hal yang berbeda. Ketika ada wacana untuk menaikkan tunjangan, memperbarui fasilitas gedung, menambah anggaran operasional dinas, atau merevisi undang-undang yang menguntungkan posisi kelompok mereka sendiri, proses pembahasannya bisa berlangsung sangat kilat. Rapat bisa digelar hingga larut malam, kilat, efisien, dan dalam hitungan hari atau minggu aturan baru langsung diketok palu. Tidak ada kata ragu, tidak ada alasan, masih perlu dikaji secara mendalam. Tetapi begitu masuk ke pembahasan aturan yang bisa memiskinikan maling uang negara, irama kerjanya mendadak berubah menjadi sangat lambat, tertatih-tatih, dan penuh dengan hambatan birokrasi. Alasan yang keluar dari mulut mereka selalu seragam, ini aturan sensitif, harus hati-hati agar tidak menjadi alat politik, atau masih butuh masukan dari berbagai ahli hukum. Padahal, draft aturan ini bukan baru dibuat kemarin sore. Naskah akademis dan rancangannya sudah digodok bertahun-tahun oleh para pakar hukum terbaik di negeri ini. Bahkan dua Presiden Republik Indonesia sudah memberikan sinyal tegas agar aturan ini segera dituntaskan. Ketika suara istana dan rintihan rakyat di jalanan tidak lagi didengar oleh para wakil rakyat, maka pertanyaannya menjadi sangat mendasar. Sebenarnya siapa yang sedang mereka wakili di dalam gedung mewah itu? Rakyat yang memilih mereka? Atau kepentingan kantong mereka sendiri? Kondisi ini makin parah karena di dalam lingkaran kekuasaan, orang-orang yang paling dekat dengan anggaran negaralah yang punya akses paling besar untuk melakukan penyimpangan. Anggota dewan, pejabat kementerian, hingga penguasa daerah adalah pihak-pihak yang memegang kendali atas triliunan rupiah uang pajak milik kita semua. Ketika aturan perampasan aset ini ditahan, artinya pintu ruang gerak bagi para pemain belakang ini tetap terbuka lebar. Mereka bisa terus menggunakan posisi dan jabatannya untuk memperkaya diri tanpa takut kehilangan seluruh harta benda yang dikumpulkan dari hasil memeras keringat rakyat. Walaupun demikian, di tengah kepungan permainan kotor ini, kita tidak boleh berasumsi bahwa semua orang yang duduk di Senayan itu jahat dan korup. Kita harus bersikap adil dan rasional. Di dalam gedung dewan dan di dalam susunan pemerintahan, masih ada anggota DPR dan pejabat yang jujur, tulus, serta berjuang mati-matian demi kesejahteraan masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang tidak memakan uang haram, yang hartanya murni dari hasil kerja keras yang halal, dan yang betul-betul berniat memperbaiki bangsa ini. Namun celakanya, para pejabat dan anggota dewan yang bersih ini seringkali menjadi minoritas yang ditekan oleh sistem yang terlanjur rusak. Ketika mereka bersuara vokal mendukung perampasan aset dan menolak kompromi kotor, mereka langsung dimusuhi, diisolasi dari pergaulan politik, bahkan dihantam dengan berbagai fitnah serta serangan balik yang dirancang oleh para mafia anggaran. Para oknum korup sangat paham bahwa cara terbaik untuk membungkam orang baik adalah dengan merusak reputasinya. Inilah mengapa tugas kita sebagai rakyat tidak hanya sebatas marah pada yang kotor, tetapi juga wajib menjadi benteng pelindung bagi para pejabat dan wakil rakyat yang bersih. Jika rakyat diam dan tidak memberikan dukungan, orang-orang baik di dalam sistem akan tumbang satu persatu, dan Senayan akan sepenuhnya dikuasai oleh mereka yang hanya peduli pada isi dompetnya sendiri. Gelombang kemarahan rakyat yang meledak di berbagai pelosok daerah bukanlah sebuah kebetulan, melainkan puncak dari rasa muak yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Ketika masyarakat di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, hingga kota-kota lainnya turun ke jalan, menyuarakan penolakan terhadap sikap apatis para penguasa, mereka tidak sedang mencari kerusuhan. Rakyat turun ke jalan karena merasa pintu diplomasi dan ruang diskusi formal telah ditutup rapat oleh keangkuhan elit politik. Suara yang disampaikan secara baik-baik di meja rapat diabaikan, surat terbuka dianggap angin lalu, dan aspirasi publik hanya dijadikan bahan tontonan tanpa ada tindakan nyata. Rakyat kecil sadar betul bahwa aksi turun ke jalan memiliki risiko yang sangat tinggi. Di tengah terik matahari dan kepungan gas air mata, para mahasiswa, buruh, petani, hingga pelajar mempertaruhkan keselamatan fisik mereka. Bahkan tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang harus kehilangan kebebasan, mengalami kekerasan, hingga meregang nyawa di jalanan demi memperjuangkan satu hal yang sangat mendasar, keadilan hukum yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Pengorbanan darah dan air mata dari para demonstran ini adalah bukti nyata bahwa tuntutan pengesahan aturan perampasan harta koruptor bukan lagi sekadar wacana hukum di atas kertas, melainkan sebuah kebutuhan mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Mengapa pengesahan aturan ini begitu krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Banyak orang awam berpikir bahwa urusan korupsi dan undang-undang di pusat pemerintahan adalah hal yang jauh dan tidak ada hubungannya dengan piring makan di meja dapur mereka. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Setiap rupiah uang negara yang dicuri oleh para mafia anggaran dan pejabat korup adalah rupiah yang seharusnya dipakai untuk menyejahterakan hidup rakyat. Ketika triliunan rupiah dana pembangunan ditilap oleh oknum tidak bertanggung jawab, dampaknya langsung terasa di lapangan. Sekolah-sekolah di pelosok desa rusak berat dan ambruk tanpa ada perbaikan. Rumah sakit pemerintah kehabisan obat-obatan dasar dan pelayanan medis menjadi sangat lambat. Jalan-jalan utama rusak berlubang yang mengancam keselamatan para pengendara setiap hari. Bahkan harga bahan-bahan pokok, biaya pendidikan anak, dan tarif listrik melambung tinggi karena anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk subsidi rakyat justru bocor, masuk ke kantong pribadi para pejabat nakal. Korupsi adalah penyebab utama mengapa rakyat kecil terus-menerus hidup dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Sementara sebagian kecil elit terus memamerkan gaya hidup mewah yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, di tengah perjuangan yang berat ini, rakyat tidak boleh lagi bisa diadu domba atau dipecah belah oleh narasi-narasi manis yang dihembuskan oleh para politisi busuk. Salah satu trik tertua yang sering digunakan oleh para oknum korup adalah menyebarkan fitnah dan propaganda untuk menjatuhkan para pejabat, anggota dewan, atau tokoh publik yang benar-benar bersih dan berani menyuarakan kebenaran. Ketika ada sosok pejabat yang tulus bekerja untuk rakyat dan gigih mendorong pengesahan aturan perampasan aset, sistem yang rusak akan secara otomatis bergerak untuk menyerang sosok tersebut. Mereka diserang dengan narasi palsu, dituduh memiliki agenda tersembunyi, hingga dicari-cari kesalahannya agar reputasi mereka hancur di mata masyarakat. Disinilah letak ujian kecerdasan kita sebagai rakyat. Kita harus mampu memilah dengan jernih, mana pejabat yang benar-benar menjadi musuh rakyat dan mana pejabat yang menjadi korban fitnah, karena berdiri di garis depan membela kepentingan publik. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang baik yang berjuang di dalam sistem berjalan sendirian tanpa dukungan. Jika pejabat yang bersih dan jujur gugur satu persatu akibat fitnah para mafia, maka tidak akan ada lagi orang yang berani bersuara membela kita di dalam pusat kekuasaan. Senjata paling ampuh yang dimiliki oleh rakyat untuk mengubah keadaan ini bukanlah kekerasan, melainkan persatuan dan kesadaran politik yang tinggi. Para politisi dan elit yang duduk di kursi empuk kekuasaan boleh saja memiliki uang triliunan rupiah, memiliki pasukan hukum yang kuat, dan menguasai berbagai media. Namun, ada satu hal yang sangat mereka takuti dan tidak bisa mereka beli dengan uang sebanyak apapun, kekuatan suara rakyat yang bersatu. Para pimpinan partai dan anggota dewan hanya takut pada satu kondisi, yaitu ketika mereka terancam kehilangan kursi dan jabatannya. Dan perlu diingat, kursi kekuasaan yang mereka nikmati hari ini sepenuhnya ditentukan oleh lembaran kertas suara yang dicoblos oleh rakyat kecil di bilik-bilik suara saat pemilu. Jika seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke sepakat untuk bersatu, bersikap kritis, dan tidak lagi bisa dibeli dengan bagi-bagi sembako atau janji-janji manis menjelang pemilu, maka para pejabat korup tersebut akan bergetar ketakutan. Mari kita jadikan isu pengesahan aturan perampasan aset ini sebagai tolok ukur utama dalam menilai siapa saja wakil rakyat yang layak kita pilih kembali, dan siapa yang harus kita depang keluar dari panggung politik. Mulai hari ini, catat baik-baik nama-nama partai dan tokoh politik yang terus-menerus mengulur waktu dan enggan mengesahkan aturan ini. Ingat wajah-wajah mereka yang diam seribu bahasa saat rakyat menuntut keadilan. Ketika waktu pemilihan tiba, gunakan hak suara kita secara cerdas untuk menumbangkan para pelindung koruptor dan memberikan kesempatan kepada sosok-sosok yang terbukti jujur, berani, serta berpihak sepenuhnya pada kesejahteraan masyarakat. Negara Indonesia ini dibangun atas dasar kedaulatan rakyat, bukan milik sekelompok elit atau mafia anggaran, dan di tangan rakyatlah arah masa depan bangsa ini ditentukan. Masa depan sebuah bangsa yang besar selalu digantungkan pada harapan dan keberanian rakyatnya untuk terus memperjuangkan keadilan. Hari ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar agar arah perjalanan bangsa ini bergerak semakin baik, semakin kokoh, dan semakin berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil. Sudah terlalu lama perjalanan negeri ini dihambat oleh ulah oknum koruptor dan jaringan mafia yang tanpa rasa malu menggerogoti anggaran, serta memeras harta milik negara. Oleh karena itu, harapan ini bukan sekadar doa di dalam hati, melainkan sebuah seruan nasional agar pemerintah masa kini benar-benar menjadi benteng terdepan dalam memberantas para perampok uang rakyat tanpa pandang bulu.
Salah satu langkah paling nyata dan dinantikan oleh lebih dari 200 juta rakyat Indonesia adalah keberanian politik dari Presiden Prabowo bersama anggota DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset. Aturan ini adalah kunci utama untuk merebut kembali hak-hak rakyat yang selama ini dirampas secara tidak sah. Selama ini, hukuman penjara saja terbukti tidak pernah cukup untuk membuat para pelaku kejahatan anggaran gentar. Mereka masih bisa tersenyum lebar karena tahu bahwa setelah keluar dari tahanan, harta hasil kejahatan yang mereka sembunyikan dengan rapi masih bisa dinikmati oleh diri dan kelompoknya. Dengan disahkannya RUU Perampasan Aset, negara memiliki instrumen hukum yang sangat tegas melalui mekanisme pembuktian terbalik. Siapapun yang memiliki kekayaan melimpah secara tidak wajar dan tidak mampu membuktikan asal-usul kehalalannya, maka seluruh aset tersebut wajib disita oleh negara untuk dikembalikan kepada rakyat. Rakyat merindukan kepemimpinan dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Hukum di Indonesia tidak boleh lagi seperti pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Siapapun yang terbukti bersalah dan merugikan keuangan negara harus ditindak secara tegas, tanpa peduli seberapa tinggi jabatan yang diembannya, seberapa kuat pengaruh politik di belakangnya, atau seberapa banyak bintang yang menempel di pundaknya. Di mata hukum dan di hadapan Tuhan, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Keberanian untuk menindak oknum-oknum berkuasa yang melakukan pelanggaran adalah ujian sejati bagi kedaulatan hukum dan kepemimpinan nasional. Untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan, seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga instansi peradilan, harus bergerak secara kompak, terintegrasi, dan tulus bekerja semata-mata demi kepentingan rakyat. Keretakan atau ego sektoral antar lembaga penegak hukum hanya akan memberi ruang bergerak bagi para mafia anggaran untuk meloloskan diri. Ketika seluruh aparatur hukum bersatu padu dan bekerja tanpa kompromi, ruang gerak kejahatan keuangan akan tertutup rapat. Koruptor tidak boleh hanya sekadar diberi sanksi kurungan badan, melainkan seluruh aset haram hasil kejahatannya harus dirampas demi pemulihan keuangan negara. Harta yang disita tersebut kelak bisa digunakan kembali untuk membangun sekolah-sekolah yang layak, membiayai fasilitas kesehatan masyarakat, memperbaiki infrastruktur desa, serta menyokong ekonomi rakyat kecil yang selama ini menanggung beban paling berat. Meskipun rasa kecewa seringkali muncul akibat ulah sebagian oknum pejabat yang korup, rakyat Indonesia tidak pernah kehilangan optimisme. Kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam jajaran pemerintahan, di dalam gedung dewan, serta di tubuh lembaga penegak hukum, masih banyak pejabat dan aparatur yang memiliki integritas tinggi, berhati bersih, dan tulus bekerja demi kemajuan bangsa. Mereka adalah orang-orang jujur yang seringkali harus berjuang keras di tengah tekanan sistem yang rumit. Tugas kita sebagai masyarakat adalah menjadi benteng pelindung bagi para pejabat yang bersih ini, agar mereka tidak berjalan sendirian dan tidak tumbang oleh fitnah serta serangan balik dari para pelaku kejahatan anggaran. Sebagai pemilik sah kedaulatan Republik Indonesia, rakyat tidak boleh tinggal diam atau terpecah belah. Kita harus selalu menggaungkan narasi persatuan dan kesatuan nasional, demi menjaga kedaulatan negara yang kita cintai ini. Narasi adu domba, kebohongan, dan fitnah yang disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab tidak boleh menggoyahkan tekad kita untuk melihat Indonesia maju. Ketika rakyat dari berbagai lapisan bersatu padu, menyuarakan tuntutan yang sama dengan cara yang bijak dan kritis, maka tidak ada satupun kekuatan mafia atau lingkaran koruptor yang sanggup menahan gelombang kebaikan tersebut. Semoga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, cita-cita menuju Indonesia yang bersih, adil, sejahtera, dan bermartabat dapat benar-benar terwujud. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, mari kita berdiskusi bersama-sama, kita beropini bersama-sama, tapi tentu tidak boleh mencaci maki siapapun dan jangan menyudutkan pihak manapun. Teman-teman, melihat seluruh pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset, peta kekuatan politik, hingga tuntutan masyarakat di jalanan, ada sebuah benang merah besar yang bisa kita simpulkan, yaitu RUU Perampasan Aset bukan sekedar pelengkap aturan hukum, melainkan cermin kejujuran serta ujian keberpihakan para penguasa kepada rakyatnya. Teman-teman, kita semua tahu, selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia disuguhkan pemandangan yang bikin hati masyarakat sakit. Seorang pejabat atau oknum koruptor
yang merugikan negara hingga miliaran rupiah, bahkan triliunan. Seringkali hanya dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun saja. Di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak sedikit dari mereka yang masih bisa menikmati fasilitas mewah. Lebih parah lagi teman-teman, setelah masa tahanan selesai dan dipotong berbagai remisi, mereka keluar sebagai orang bebas yang tetap kaya raya. Harta hasil kejahatan yang disembunyikan atas nama kerabat, keluarga, atau dialihkan ke aset lain tetap utuh dan bisa dinikmati hingga anak cucunya. Teman-teman, sistem lama ini jelas-jelas sudah gagal memberikan efek jerah. Korupsi dijadikan seperti bisnis dengan resiko yang rendah, tetapi berhadapan dengan keuntungan yang sangat besar. Tahan hukuman beberapa tahun, lalu menikmati harta haram seumur hidup. Pantesan mereka nggak ada kapoknya. Teman-teman, disinilah pentingnya RUU Perampasan Aset. Aturan ini membawa mekanisme pembuktian terbalik, sebuah konsep sederhana yang sangat ditakuti oleh para pemburu harta haram. Logikanya sangat mudah teman-teman, sangat mudah dipahami oleh orang awam. Jika ada seorang pejabat publik memiliki gaji resmi hanya puluhan juta, namun tiba-tiba dalam waktu singkat memiliki aset hingga ratusan miliar, maka pejabat itulah yang wajib membuktikan dari mana uang itu berasal. Jika dia tidak bisa membuktikan kehalalannya secara sah di mata hukum, maka negara berhak mengambil alih seluruh harta tersebut. Teman-teman, bagi koruptor, kehilangan kebebasan sementara di dalam penjara mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kehilangan seluruh harta benda dan dimiskinkan sampai ke akar-akarnya adalah ketakutan terbesar mereka, teman-teman. Teman-teman, penundaan RUU Perampasan Aset selama bertahun-tahun di panggung politik Senayan memperlihatkan adanya dinamika dan ketakutan yang terselubung. Di depan kamera, hampir semua perwakilan politik mengakui berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Namun, ketika proses pengesahan harus dilakukan, pembahasannya mendadak berjalan sangat lambat dengan dalih masih dikaji, butuh sosialisasi, atau masih dibahas secara mendalam. Kontras ini terasa makin tajam ketika masyarakat membandingkan dengan kecepatan kerja para wakil rakyat dalam mengurus hal-hal internal. Ketika ada wacana mengenai penyesuaian tunjangan, penganggaran fasilitas gedung, atau revisi undang-undang yang menguntungkan kelompok tertentu, proses biasanya selesai dalam hitungan minggu. Namun, giliran aturan perampasan aset yang didesak oleh jutaan rakyat, irama kerjanya mendadak tertatih-tatih. Teman-teman, sikap partai politik yang bervariasi ini, ada yang terang-terangan mendukung, ada yang tarik ulur, dan ada yang memilih diam 1000 bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa aturan ini beresiko menyentuh zona nyaman banyak pihak. Dalam dunia politik, teman-teman, diam seringkali bukan tanda netral, melainkan strategi untuk menghindari resiko bumerang. Jika mereka menolak secara terbuka, mereka takut dimusuhi publik dan kehilangan suara saat pemilu. Namun, jika disahkan, mereka khawatir aturan pembuktian terbalik ini kelak akan membeberkan rekening serta aset tak wajar milik kelompok mereka sendiri. Teman-teman, di tengah kemarahan publik terhadap oknum-oknum yang korup, kita tetap harus bersikap adil dan rasional.
Jika semua orang yang duduk di jajaran pemerintah, di lembaga hukum, atau gedung dewan itu berniat jahat, masih banyak pejabat, aparatur, dan anggota dewan yang memiliki integritas tinggi, tulus bekerja, dan betul-betul ingin memajukan Indonesia tanpa memakan uang haram. Teman-teman, sayangnya dalam sistem yang belum sepenuhnya bersih, orang-orang baik ini seringkali berada dalam posisi sulit ketika mereka vokal menyuarakan pengesahan RUU perampasan aset dan menolak kompromi kotor. Mereka rentan menjadi target serangan balik, diisolasi secara politik, atau dihantam dengan berbagai narasi fitnah yang dirancang untuk merusak reputasi mereka. Oleh karena itu, opini dan sikap rakyat harus seimbang, marah dan menindak tegas mereka yang korup, tetapi di saat yang sama kita harus pasang badan membela para pejabat dan wakil rakyat yang bersih. Jika rakyat tidak memberi dukungan moral dan politik kepada orang-orang jujur di dalam sistem, maka orang-orang baik tersebut akan tumbang satu persatu dan ruang kekuasaan akan dipenuhi oleh mereka yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Teman-teman, semoga kedepannya Indonesia lebih baik. Harapan yang sangat besar kepada pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo, rakyat merindukan pemimpin yang berani, pemimpin yang tegas, pemimpin yang tidak ragu menindak para mafia anggaran serta para koruptor tanpa pandang bulu. Teman-teman, mari kita bersatu, jangan mau diadu domba, jangan sampai terprovokasi. Kita harus selamatkan hak-hak seluruh rakyat Indonesia yang telah dicuri oleh manusia-manusia serakah itu. Saya yakin iblis pun geleng-geleng kepala ketika melihat tingkah laku manusia-manusia serakah ini. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel ini, Keset Politik, dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini agar gerakan kita semakin besar. Teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.